Saat ini, tim solusi sedang dalam perjalanan ke rumah Pak Atin yang terletak di Ngabang, 4 jam dari ibu kota Kalimantan Barat, yaitu Pontianak. Pak Atin punya cerita menarik tentang perkawinannya yang terjadi saat ia masih sekolah. Memang ganteng saya dulu, saya akui. Ya mirip-mirip dulu kayak Rano Karno juga lah. Iya. Sekitar tahun 83, waktu kita masih bujangan, jadi kita itu sebebas-bebasnya lah gitu. Ya, kita sudah tidak mengenal ibadah lagi, ya nasihat orang tua kita sudah tidak dengar lagi, jadi kita pindah-pindah cewek gitu. Ya sambil kita setubuhi lah begitu, hamil, terus dari pihak keluarga dia cari orang yang menghamili dia siapa. Ya rupanya ketemunya saya. Ya, akhirnya kami jadi bersuami istri. Waktu itu diperkirakan umur 17 tahun. Masih dalam posisi sekolah lah gitu. Dia kelas 6 SD. Nah, saya waktu kemarin udah kelas 2 SMA. Pak minta duit. Ya kahya. Malak baras. Nganak ke duit. Tidak makan nak. Entah bakal uruslah urusannya. Udah umpulak bandang ikinku. Kawin muda yang terjadi di antara remaja usia di bawah 19 tahun kebanyakan terjadi atas alasan adat istiadat atau hamil di luar nikah. Sebenarnya kita itulah belum siap sebenarnya. Jadi dalam kita sudah resmi bersuami istri, kita kalau udah di luar itu ya kayak burung beo lah, masih mau sweet kami bilang. Perbuatan kita masih kayak awal-awalnya gitu. Biasa enggak pulang di rumah, tidur tempat cewek lain padahal kita udah punya istri, punya anak. Kurangnya kedewasaan pasangan membuat kawin muda rentan terhadap perceraian. Setelah nikah dengan saya, di rumah tuh dia itu resek gitu bah. Suka marah-marah, apa yang ada di rumah tuh dibanting. Kalau pembicaraannya itu kalau enggak kita jawab salah, dijawab pun salah, apapun yang diperintahkan suruh ambil, diambil salah, yang enggak diambil pun salah. Itu dia di rumah. Pokoknya biasa pembicaraannya tuh suka nyakitin perasaan kita. Dan begitu juga anak-anaknya. Sering juga disakitin. Memang dia tuh terus terang tidak nyakitin tubuh kita, tapi pikiran kita tuh disakitin, perasaan kita. Biasa kita nangis, kalau tidak diam tuh nangis kita. Kalau kita tuh balik melawan tuh dia pasti dibanting juga lah kita. Terpaksa kita diam, biasa menghindar keluar. Kegemaran Pak Atin mabuk-mabukan didasari karena pertikaiannya dengan istrinya, Ropia. Maklum saja, di usia menikah muda, kedua pasangan ini belum dewasa dalam hal mengelola masalah. Semenjak Pak Atin itu kelakuannya begitu, suka mabuk-mabukan, jadi anak-anaknya tuh jadi korban juga. Sampai enggak bisa sekolah, kelanjutan, kesal. Lihat anak orang bisa sekolah, anak kita enggak sekolah, enggak diperhatikan. Memang tekad mau sekolah tapi apa boleh buat, keuangannya tuh enggak ada. Jadi berhenti. Karena saya kawin muda, masalah keuangan itu saya merasa ada kesulitan. Jadi keperluan rumah tangga itu tidak terpenuhi. Memang sih ada juga menyesal, soalnya kita tuh kawin muda, belum dewasa, udah kawin dulu. Ya, pasti adalah penyesalan. Saking sakitnya pikiran kita tuh sering disakiti. Saya biasa lari ke hutan menghindar kemarahan bapak itu supaya kita masalahnya tidak berkepanjangan. Jadi kita menghindar, lari ke hutan gitu. Kalau lari ke tetangga kita pasti dicari. Tentu kita biasa tuh nangis, mikirkan apa yang
dirasakan. Ada juga sih perasaan yang mau hampir itu bunuh diri. Tapi waktu seolah-olah ada yang negur, enggak boleh itu. Kurangnya kematangan cara berpikir untuk mengelola masalah membuat Atin menelantarkan anak-anaknya. Markus, anak pertama dari pasangan Atin dan Ropiah, kehilangan sosok bapak yang memberikan teladan. Bapak lah istilahnya kan yang sering mabuk, kelahi sama mama kan. Ya jadi istilahnya tuh mau tinggal di rumah pada saat itu rasanya pusing jengkel lah. Lalu semangat untuk sekolah tuh lalu hilang hanya sampai kelas 2 SMA. Kurangnya perhatian orang tua membuat adik-adik Markus mengambil hal yang sama seperti orang tuanya, yaitu kawin muda. Nah, jadi saya anak yang pertama, saya menikah usia 25 tahun. Adik saya yang habis saya menikahnya SMA masih kelas 2. Nah, terus yang nomor 3 bungsu menikahnya kelas 2 SMP belum juga selesai. Sementara Atin menggunakan ilmu hitam, gangguan roh jahat kerap menyerang anak dan istrinya. Kehidupan keluarga Atin semakin merana. Ya kita kan baru masuk lokasi, mau kerja Pak. Itu tiba-tiba barang tuh jatuh. Rop. Jadi pas saya lihat di atas tuh ada burung. Kata orang ini bulu perindu. Saya bikin itu namanya pelantar yang bilang sesajian Pak. Jadi barang itu saya masukkan ke situ juga. Fungsi buluh perindu tadi rupanya supaya orang lebih senang dengan kita dan dengan cewek-cewek senang sama kita, suka sama kita. Ketika saya melakukan perdukunan dengan orang lain, kalau saya obatin orang lain, orang mengalami kesembuhan. Kebalikannya di dalam rumah tangga saya, kalau saya tidak ikuti perintah perdukunan tadi, mereka mengadakan pemberontakan terhadap saya. Yang disiksa itu keluarga saya, termasuk anak saya, Dewi yang kesurupan, Esterani yang kesurupan, ibu yang kecelakaan tunggal kemarin sempat koma, naas. Ya. Jadi perasaan saya itu memang dosa terlalu banyak yang saya buat. Jadi ini teguran untuk saya. Jadi niat untuk bertobat itu ada. Terus kita minta bantu dukungan dengan hamba Tuhan. Minta betul kuasa Tuhan terjadi supaya dia sadar. Terjadi. Saya betul bertobat sampai saya mengadakan doa pelepasan dengan hamba Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan itu menjelaskan bahwa memang yang penyelamat itu adalah memang Tuhan Yesus, juru penyelamat dunia. Istilah kalau kita berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memang tiada yang mustahil. Bapak saya yang dulunya orangnya kasar, sering main tangan, tapi sekarang puji Tuhan, bapak saya menjadi orang yang lemah lembut, penyayang sama mama, anak, dan cucu-cucunya. Karena Tuhanlah suami saya jadi teladan bagi saya dan anak-anak saya. Ajaran Yesus itu memang kasih. Kuasa Tuhan Yesus itu memang luar biasa di dalam kehidupan saya yang mampu merubah sikap perbuatan saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Sampai sekarang menimbulkan keharmonisan yang luar biasa di dalam keluarga saya. Walaupun hidup aku sederhana, tetapi aku merasa diberkati. Dan aku bisa menjadi berkat untuk orang-orang banyak. Supaya orang juga mengetahui bahwa betapa indahnya hidup di dalam Tuhan.